berikan kepada manusia, ada satu bulan yang sangat mulia dan diberkahi, di mana Rasulullah menyampaikan ghuflahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhir. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya baik di tahun-tahun dulu dan tahun-tahun yang akan datang. Itulah ibadah Ramadan. Kemudian khiwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga adalah bulan perjuangan. Bulan perjuangan. Artinya kita melihat di dalam sejarah Islam bahwa bulan Ramadan adalah bulan para sahabat itu berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik, secara mental, secara kemampuan, secara harta dan lain sebagainya. Maka saya selalu rindu dengan Ramadan dan rindu dengan semangat Ramadan. Coba kita renungkan di dalam beberapa sejarah, contoh misalnya Perang Badar. Kita akan berbicara dulu tentang perjuangan sebelum menggapai berkahnya cintanya Allah di bulan Ramadan. Perang Badar. Yang pertama Perang Badar. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perang Badar itu adalah perang yang sangat besar. Dikatakan Ghazwah Badal Al-Kubra. Di dalam beberapa sirah nabawiyah termasuk di kitab Rahikul Makhtum Syekh Mubarak Furi atau juga Sirah An-Nabawi Syekh Ibnu Hisab juga menyampaikan bahwa perang Badar adalah Al-Ghazwah Al-Badalul Kubra, yaitu perang yang sangat besar. Perang ini menandai awal kejayaan Islam. Kenapa? Karena perang ini pertama itu memenangkan suatu peperangan yang sangat monumental luar biasa, yaitu 1000 pasukan kaum musyrikin melawan 313 pasukan kaum muslimin. Logika manusia tidak akan mungkin. Tetapi apabila Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah, kam min fi'atin ilatin ghalabat biidznillah. Begitu banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, di mana para sahabat tetap dalam keadaan saum, tetap menahan lapar, menahan dahaga, dan perangnya itu di waktu pagi sampai sore, dan itu bukan sehari dua hari, tetapi berhari-hari. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Maka terjadi di tanggal 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Perang Badar adalah perang yang sangat besar di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu perang kota Mekah. Pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah pun juga terjadi di bulan Ramadan. Yaitu di tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Yang disebut dengan Fatu Mekah. Fatu Mekah, sehingga turun surat Al-Fat. Itu surat menandakan bahwa kemenangan kaum muslimin bisa memenangkan Mekah Al-Mukarramah. Dan waktu itu bagaimana kaum musyrikin melanggar perjanjian Hudaybiyah yang awalnya disepakati oleh kaum muslimin bersama Rasulullah, kemudian kaum musyrikin melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka akhirnya terjadilah yang waktu itu Rasulullah memerintahkan sekitar 10.000 kaum muslimin untuk memulai masuk ke dalam wilayah Mekah Al-Mukarramah yang waktu itu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Dan saat itu kaum muslimin dipimpin oleh seorang panglima yang dulu di perang Uhud itu memenangkan, yang awalnya masih musyrikin. Pada saat Fatu Mekah beliau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu panglimanya adalah Khalid bin Khuwailid. Dan ini terjadi yaitu di bulan Ramadan di tanggal 28 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan terjadi juga perang yang sangat besar, yaitu perang Khandaq. Perang Khandaq ini awal mulanya adalah kaum muslimin yang waktu itu walaupun sebenarnya persiapannya ini terjadinya di bulan Ramadan, walaupun awal kejadiannya yaitu di bulan Syawal. Tetapi kita melihat persiapan kaum muslimin di perang Khandaq itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, yang waktu itu ide dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit, kemudian dijadikan tempat untuk melakukan kondisi peperangan. Dan saat itulah bagaimana Rasulullah SAW bisa menang. Yang waktu itu perang Khandaq berjumlah sekitar 3.000 kaum muslimin
Ya, waktu itu dalam perang berjumlah 3.000 kaum muslimin terpaksa bergabung dengan tentara kaum musyrikin yang berjumlah 10.000. Ini perang yang sangat besar. Artinya berhadapan 3.000 kaum muslimin berhadapan dengan 10.000 kaum musyrikin dengan perlengkapan yang sangat luar biasa. Kejadiannya 2 minggu hingga sampai 1 bulan di perang Khandaq dan kaum muslimin mendapatkan sebuah kemenangan yang sangat besar. Kemudian ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Ramadan mengajarkan kepada kita semangat dalam hidup, yaitu perang Al-Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah adalah perang yang sangat besar. Ini kejadiannya di tanggal 9 Ramadan di tahun 16 Hijriah. Perang Al-Qadisiyah ini adalah perang yang sangat besar yang dipimpin waktu itu oleh panglima yang sangat terkenal, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan kita mengenal bahwa ada salah seorang sahabat, jikalau sudah mengangkatkan kedua tangan, pintu langit pasti akan terbuka. Sampai Rasul mengatakan, tidak akan mungkin ucapan lisannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa menutup pintu langit. Tidak akan mungkin. Artinya bahwa setiap doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa membuka pintu langit. Bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu di perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima yang sangat luar biasa, itu membawa sekitar 10.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 120.000 pasukan Persia yang sangat luar biasa. Ya, yang waktu itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja Persia itu belum bisa ditaklukkan. Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq Persia itu belum ditaklukkan, dan ditaklukkan perang Al-Qadisiyah itu di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, yang waktu itu awal mulanya adalah saat Khalid bin Walid yang akan dijadikan panglima perang. Tetapi Umar bin Khattab melihat bahwa waktu itu kaum muslimin merasa terbuai bahwa pastilah Khalid akan menang lagi, akan menang lagi. Dan Umar tidak ingin kita itu terfokus dengan satu orang. Kita tidak ingin terbuai dengan figur satu orang. Makanya ini mengajarkan kepada kita bahwa kader dakwah kita adalah kaderisasi. Artinya kita itu bukan figuritas tapi mengkaderkan. Makanya bagaimana Umar bin Khattab tidak ingin panglima itu yang selalu mengalahkan adalah Khalid. Maka saat itulah Umar menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ternyata dalam peperangan Qadisiyah Sa'ad bin Abi Waqqas memenangkan kaum muslimin. Jadi artinya insya Allah satu waktu nanti ketua DPC akan diganti, siap nanti oleh yang lain. Mungkin oleh Ono, mungkin oleh siapa lagi, mungkin Ikong kah, atau juga mungkin oleh Afif atau siapa, nanti siap menggantikan dari generasi dakwah. Ya, kita jangan terfokus dengan satu orang. Kita akan memiliki generasi-generasi dakwah yang lain. Dan ini kejadiannya yaitu di bulan Ramadan, di tanggal 9 Ramadan di tahun 16 Hijriah. Kemudian yang kelima, Islam juga memberikan semangat yang sangat luar biasa. Ramadan itu adalah pertempuran Ain Jalut. Itu juga pertempuran yang sangat besar yang berlangsung di wilayah Palestina. Berawal pada saat seorang panglima perang, yaitu namanya Hulagu Khan. Ya, ada yang mengirang Hulagu Khan, yaitu cucu Genghis Khan, yang waktu itu ingin menguasai, menaklukkan wilayah Mesir Al-Maghribi. Maka Hulagu mengirimkan kurir, membuat sebuah surat berisikan ancaman kepada Saifuddin Al-Qutus, seorang panglima kaum muslimin yang sabar, ahli ibadah, zuhud, wara, dan sangat dicintai oleh umatnya. Maka bagaimana Saifuddin Al-Qutus, seorang Sultan Al-Qutus, menolak tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Al-Hulagu, yaitu cucunya Genghis Khan. Maka akhirnya saat itulah terjadi pertempuran yang sangat besar, dan akhirnya Palestina dikuasai oleh kaum muslimin. Itu terjadi yang disebut dengan perang Ain Zulut, yaitu kejadian di tanggal 25 Ramadan di tahun 658 Hijriah. Ini yang sangat luar biasa. Jadi dulu kaum muslimin mendengar bahwa nama Genghis Khan, yaitu nama Hulagu cucunya Genghis Khan, itu sangat kuat dan kokoh.
tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Tetapi bagi Sultan Al-Qutus, yaitu Saifuddin Al-Qutus, bahwa kata-kata itu istilahnya tidak lagi berlaku bagi beliau. Ini menandakan kepada kita semangat bahwa Ramadan itu adalah bulan semangat kita untuk bersikap sebagai seorang mujahid, bersikap dengan semangat, bersikap dengan bersungguh-sungguh, bersikap dengan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan kaum muslimin. Kemudian juga Ramadan juga mengajarkan kepada kita semangat sebagaimana yang pernah terjadi, yaitu pertempuran tanduk hitam. Mungkin pernah mendengar Allah, yaitu perang tanduk hitam. Tanduk hitam ini adalah perang pembebasan Palestina di Lembah Hittin. Ya, perang Palestina di Lembah Hittin. Dan ini kejadian yaitu periode yang sangat bersejarah, yaitu perang salib yang waktu itu kaum muslimin dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang mengalahkan tentara salib di kerajaan Yerusalem. Dan ternyata bagaimana strateginya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima yang sangat besar, memancing pasukan pimpinan Ghai Dalizigon, yaitu tentara salib, untuk pergi ke sebuah lembah, yaitu namanya Lembah Hittin. Dan pada saat mengunjungi di Lembah Hittin itulah, ya, di tengah matahari yang sangat terik di musim panas, bayangkan. Di tengah matahari yang sangat terik di musim panas di bulan Ramadan, waktu itu para sahabat dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, memenangkan peperangan yang sangat luar biasa. Sehingga sekitar 10.000 tentara salib itu dalam keadaan mati terkapar oleh kaum muslimin. Ini subhanallah, yaitu pertempuran perang Hittin. Kemudian yang berikutnya yaitu pertempuran Guandalet. Ya, Guandalet ini adalah pertempuran di wilayah Andalus. Terjadi sekitar tanggal 28 Ramadan di tahun 92 Hijriah. Bagaimana pasukan Tariq bin Ziyad, kita mengenal seorang panglima namanya Tariq bin Ziyad. Beliau adalah seorang panglima yang berperang di Laut Lepas melawan pasukan Visigotik, yaitu Raja Redorik yang terjadi di waktu itu wilayah dinasti Umayyah yang menaklukkan wilayah Andalusia. 12.000 pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Tariq, yaitu bisa mengalahkan 40.000 pasukan kaum musyrikin di bawah pimpinan Raja Roderick. Ini yang sangat besar, luar biasa. Pernah juga terjadi yaitu perang Homs. Ini yang terbaru di perang Homs, perang yang terjadi dan ini terjadi di bulan Ramadan di tahun 1434 Hijriah. Bagaimana Syiah itu membumi hanguskan wilayah Rusia yang waktu itu meliputi wilayah Irak, Iran, dan juga termasuk Hizbullah Libanon. Yang waktu itu kaum muslimin di perang Homs ini mendapatkan bencana yang sangat besar. Tetapi tentunya kaum muslimin punya semangat bahwa Islam harus berkembang, dan ternyata alhamdulillah sekarang Islam berkembang. Maka yuwaffiqakumullah, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti bersemangat dalam hidup. Kita mesti bersemangat dalam hidup karena kita juga tidak tahu kapan Allah ridho kepada kita, kapan Allah cinta kepada kita. Jangan-jangan pada saat kita bersemangat dalam beramal, bersemangat dalam berdakwah, dan saat itulah di bulan Ramadan Allah membuka pintu ampunan, Allah berikan hidayah kepada kita sehingga Allah mencintai kita. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana agar Allah bisa mencintai kita, atau amalan apa yang bisa kita gapai, yang bisa kita dapatkan agar Ramadan tahun ini lebih baik dan berkembang. Ikhwah fillah, kalau berbicara tentang kebaikan, keberkahan, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kita semua, mari kita belajar mencari keberkahan dalam keluarga. Pandemi adalah suasana kekeluargaan yang tentunya kita sebelum pandemi COVID ini, kita ini begitu mungkin sibuk dengan kerja, sibuk juga kita dengan dengan agenda-agenda yang lain begitu. Nah, kita berharap Ramadan itu adalah pandemi ini termasuk Ramadan kita menggapai keberkahan lewat keluarga. Bagaimana yang mesti kita ajarkan?
kita yang pertama adalah kita menggapai menjadi orang yang bersabar dalam rumah tangga. Awali rumah tangga itu dengan bersabar. Saya jujur, saya termasuk orang yang bisa dikatakan sering meninggalkan keluarga. Tetapi tetap cinta saya kepada keluarga yang paling utama. Bagaimana saya bisa bersabar dengan keluarga, tentunya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin Allah memberikan kesabaran kepada kita. Alhamdulillah saya telah berumah tangga sekitar 21 tahun telah berumah tangga. Sampai hari ini masih menjaga cinta saya, masih menjaga kerukunan kebersamaan saya. Itulah rumah tangga. Makanya cintai orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar kita dalam rumah tangga. Karena Allah memberikan kebaikan kepada siapapun jikalau kita bersabar. Di dalam surah As-Sajdah di ayat 24 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah ketika mereka bersabar. Hari ini kita sebagai suami dalam rumah tangga, hari ini kita sebagai orang tua dalam rumah tangga, kita punya anak, mungkin kita juga punya cucu, maka jadilah kita menjadi pemimpin yang sabar dalam rumah tangga. Kenapa? Karena Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan kebaikan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita jikalau kita memimpin dengan sabar. Maka awali Ramadan, ajarkan kepada keluarga, yaitu doa menyambut Ramadan. Sebagaimana juga Rasulullah yang mengajarkan doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Coba kita cek satu persatu keluarga kita, istri kita, anak kita, sudahkah berdoa dengan itu? Ajarkan. Kenapa? Karena kalau anak sudah telah terbiasa meminta kepada Allah untuk menyambut Ramadan ini, maka mudah-mudahan keluarga kita telah siap dengan menyambut Ramadan dengan baik. Maka kesabaran. Jadilah kita pemimpin yang sabar. Jadilah kita menjadi suami yang sabar. Jadilah kita menjadi orang tua yang sabar buat anak-anak kita. Apalagi sabar, para ulama menyampaikan dengan 3 hal. Sabar di mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah pada saat kita menjadi seorang ayah, pada saat kita menjadi seorang abi, pada saat kita mengajarkan kepada istri kita, mengajarkan kepada anak-anak kita, mumpung kita menghadapi Ramadan, ajarkan, cek kita keluarga kita, sholatnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, kemudian kalau sudah punya hafalan bagaimana. Maka kita sebagai ayah, kita juga sebagai guru, kita juga sebagai pemimpin, kita juga mengajarkan kebaikan yang terbaik buat anak-anak kita. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang mesti kita juga ajarkan kepada keluarga kita, di samping juga kepada saya dan juga keluarga, yaitu belajar kita menjadi orang yang terbaik, yang bermanfaat bagi keluarga. Saya jujur, saya termasuk orang yang jauh dari keluarga, tapi saya sering memantau, telepon, gitu ya. Kalau kita jarak jauh telepon, rindu dengan istri, rindu dengan anak, apalagi kalau bagi antum semua yang berkumpul bersama keluarga. Ini mumpung sebagai seorang abi, sebagai seorang umi, mumpung kita ngumpul dengan keluarga, maka jadikan kita menjadi abi umi yang bermanfaat bagi keluarga. Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Sebelum kita bermanfaat bagi tetangga, sebelum kita bermanfaat bagi kerabat, sebelum kita bermanfaat bagi lingkungan kita, maka manfaatkan diri kita bagi keluarga kita. Sudahkah kita menjadi abi yang baik? Sudahkah kita menjadi ayah yang baik? Sudahkah kita menjadi umi yang baik? Sudahkah kita menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita? Memang kita bukan kiai, memang kita bukan ustadz, memang kita bukan orang yang faham dengan agama, tetapi kita memastikan bahwa keluarga kita lah keluarga yang islami.
Nah, yang terpenting bagaimana kita menyambut Ramadan, jangan sampai kitanya sibuk dengan dakwah, kitanya sibuk dengan ngaji Quran, kitanya sibuk dengan apa namanya dengan al-masurat, kita sibuk dengan membina tetangga, membina kerabat, tapi kita lupa sibuk dengan membina anak-anak kita. Ini yang mesti kita lindungi. Sedangkan Allah mengingatkan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, apa namanya? Jagalah dirimu dan keluargamu wa ahlikum di sini. Ulama tafsir menyampaikan termasuk Ibnu Katsir, termasuk Al-Qurtubi, termasuk Imam At-Tabrani menyampaikan wa ahlikum di sana adalah orang yang berada dalam tanggungan kita. Istri kita, anak kita, pembantu kita kalau ada di rumah, maka kondisikan sholatnya, kondisikan baca Qur'annya, kondisikan ibadahnya. Jangan sampai kita ini merasa bermanfaat bagi tetangga, bagi kerabat, sedangkan kita tidak terasa bermanfaat bagi keluarga. Begitu. Maka iwafimakumullah, saya mengingatkan diri saya, keluarga saya, dan juga kita semua kondisikan keluarga kita menyambut Ramadan agar siap dengan lahir, dengan batin, sehingga kita maksimal untuk mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari keberkahan dalam rumah tangga kita. Kita mencari keberkahan dalam keluarga kita. Mumpung saat pandemi kita sering berkumpul dengan keluarga, alangkah baiknya kita coba satu waktu misalnya seperti ya saya maksimalkan pada saat saya cuti saat ini karena nanti saya akan pulang ke Papua 3 bulan 4 bulan dari Papua sehingga saya tidak bisa berkumpul bersama keluarga secara langsung apa namanya berdekatan. Mumpung saya di sini saya kondisikan ngumpul bersama, ngaji Quran bersama, baca Quran bersama, bila perlu ada waktu sholat bersama begitu. Ini kita sebagai ayah yang terbaik dan bermanfaat bagi keluarga. Jangan sampai anak kita itu tidak pernah ngaji sama apa namanya sama abinya begitu, ya. Sedih rasanya jikalau seorang anak bisa Quran, bisa baca Quran, hafal Quran itu oleh orang lain gitu, oleh ustadz yang lain gitu. Sedangkan kita sebagai seorang ayah, kita juga bisa baca Quran, kita juga punya beberapa hafalan Quran. Kok anak kita tidak pernah diajarkan baca Quran? Nanti anak akan nuntut kepada kita. Nanti anak akan ditanya oleh tetangga, oleh kerabat, kamu bisa baca Quran lewat siapa? Oh, lewat ustadz saya. Bukankah abinya baca Qurannya bisa? Nggak pernah ngajarin saya. Sedih kita rasanya. Iwafimakumullah, mari saya mengingatkan diri saya dan juga kita semua, mari kumpulkan anak kita 1, 2, 3, 4, 5. Kita kumpulkan. Biar anak yang pertama suruh baca Quran, kita sebagai abinya mendengarkan dan membetulkan baca Qurannya. Subhanallah. Kita menjadi abi yang berwibawa, menjadi abi yang terhormat, menjadi abi yang dicintai, menjadi abi yang dibanggakan oleh anak-anak kita, dan kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang terbaik. Ini luar biasa. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik ya bagi orang lain. Sebelum orang lain, kita menjadi yang terbaik buat keluarga kita. Kemudian yang berikutnya yang mesti kita juga mengingatkan saya dan juga kita semua mencari ridho Allah di dalam keluarga itu adalah kita juga mencoba sekarang untuk bisa membuat sebuah planning yang sangat besar. Pandemi jujur di mana-mana sangat pelik ya, apalagi masalah bab ekonomi. Ya, di tempat saya saja di Papua banyak ikhwah-ikhwah yang dulunya bekerja sekarang maksudnya bekerja dulu di perusahaan sekarang sudah tidak di perusahaan lagi. Hampir rata-rata mulai mandiri, mulai ekonomi. Berjualan, berdagang dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat mulia luar biasa. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita di samping bersemangat berdakwah, kita juga bersemangat menata ekonomi. Kita mesti berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Bila perlu kita sebagai seorang ayah yang bekerja, misalnya baik berbisnis dan sebagainya, sekarang kita sudah mulai memplanning. Bila perlu istri kita, anak kita, yuk maunya apa? Mau beli apa? Mau makan apa? Walaupun ibaratnya kita bukan boros, bukan. Tetapi kita ada nilai lebih dibanding dengan bulan Ramadan yang lain.
Ya, kita tetap bekerja, tetap kita berusaha yang terbaik karena Ramadan mengajarkan kita bersemangat. Mungkin para sahabat termasuk juga sekarang saudara-saudara kita di Palestina di samping mencari nafkah juga melawan melawan apa namanya kekejaman Israel. Kita di sini baru bekerja, berdakwah dan mencari nafkah begitu. Semangat di kita. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang bekerja mencari nafkah untuk menyuapi keluarganya, maka itu bisa menjadi kifaratu danbun kata Rasulullah. Itu menjadi penggugur dosa-dosa bagi yang bekerja. Maka kita sebagai ayah, yuk saya mengajak dari saya pribadi dan mengajak bagi para abi-abinya, bagi para ayahnya, yuk menyambut Ramadan kita semangat bekerja. Kita nafkahi keluarga dengan rizki yang baik, dengan rizki yang halal, yang mudah-mudahan Ramadan nanti datang, keberkahan akan meliputi rumah tangga kita. Ya, jadi bukan berarti dengan Ramadan kita jadi malas-malasan bekerja, bukan. Ya, di samping kita juga berdakwah, di samping kita juga mengkondisikan tetangga kerabat, kita juga mengkondisikan ekonomi keluarga. Dan yang terpenting, yang terakhir ini wafiyamakumullah, bekal buat saya, keluarga saya, dan juga kita semua mencari berkah Ramadan, yaitu banyaklah kita tada'u, saling mendoakan. Iwafayamakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa keluarga itu adalah keluarga yang pasti akan berkumpul bersama. Artinya bahwa dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya, bapak saya, ibu saya, istri saya, pasangan saya, anak saya, apakah bisa bersama kelak di akhirat?" Jawaban Rasulullah, "Bisa. Allah akan kumpulkan kita keluarga ini di dalam surga yang khusus dan spesial." Di surat Ar-Ra'd, Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada surga yang khusus bagi yang berkeluarga. Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di ayat tersebut, bagi ayahnya, bagi pasangannya, bagi anak-anaknya akan dikumpulkan jannatu adn, yaitu surga Adnan. Surga Adnan adalah surga yang khusus bagi siapapun yang telah berumah tangga, yaitu dengan bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, cucunya, insya Allah akan dikumpulkan di dalam surga Adnan kelak. Caranya bagaimana? Maka saat inilah kita saling mendoakan. Doakan pasangan kita, doakan istri kita, doakan suami kita, doakan anak-anak kita, agar rumah tangga kita kokoh, rumah tangga kita kuat, dan kita bisa bersama-sama antil jannah fi jama'atina. Kita bersama-sama dalam kebahagiaan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iwafaqakumullah, mudah-mudahan Ramadan yang kurang lebih sekitar 15 harian lagi kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa tersampaikan dengan umur kita. Karena kita juga tidak tahu, saya tidak tahu, kita juga tidak tahu apakah umur kita sampai tidak pada bulan Ramadan. Tetapi jikalau kita mempersiapkan diri dari saat ini untuk menggapai cintanya Allah, menggapai berkahnya Ramadan lewat keluarga, mudah-mudahan Allah berikan umur yang berkah kepada kita dan sampai umur kita kepada bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita, yang berkesan buat kita, yang bermakna dalam hidup kita, yang sangat membahagiakan buat keluarga kita, dan mudah-mudahan Ramadan yang paling bersemangat kita beramal soleh di tahun ini, mudah-mudahan Ramadan yang sangat membahagiakan dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nasihat yang intinya buat saya pribadi sebagai seorang al-akh juga di bagian dakwah ini, yang mudah-mudahan juga saya juga sebagai salah satu bagian keluarga yang ingin mendapatkan keberkahan baik dari diri saya, keluarga saya, mudah-mudahan keluarga besar kita dalam dakwah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum insyaallah. Begitu mungkin iwafilah, monggo silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Salah satu bagian keluarga yang ingin mendapatkan keberkahan baik dari diri saya, keluarga saya, mudah-mudahan keluarga besar kita dalam dakwah ini diberkahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair kepada Ustaz Cep yang sudah memberikan taujihnya perihal tentang bagaimana keberkahan di bulan Ramadan. Baik, untuk selanjutnya barangkali ada yang
bertanya sudah ada dulu di chat ya? Atau dibuka ininya permite videonya atau lambaikan, kalau mau langsung lambaikan tangan boleh. Boleh, silakan. Saya doakan yang bertanya mudah-mudahan bisa diundang umroh oleh Allah Subhanahu wa taala ya insyaallah. Amin, amin, amin. Oh ya, sebentar. Ada chat satu orang nih dari sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya sangat merasakan Waalaikumsalam. kondisi keluarga jarak jauh, Ustaz. Bagaimana tips dan trik Ustaz saat Ramadan kepada keluarga agar semua bisa menikmati kebersamaan dalam beribadah meskipun ada jarak. Begitu Ustaz pertanyaannya. Ah, Teh. Ya, alhamdulillah. Ya, Teh, berhubung waktu yang sangat pendek, saya jawab ya. Bagaimana tips caranya agar rumah tangga kita itu bisa tetap kondusif walaupun jarak jauh? Minimal dengan 3T saja. Minimal dengan 3T saja. Yang pertama yaitu yang disebut dengan tada'u, saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Kalau suami istri sudah saling mendoakan, insya Allah Allah akan menyatukan ta'liful qulub wa alafa baina qulubuhum law anfaqta ma fi ardi jami'an ma alafta qulubuhum walakin Allah alafa bainahum. Orang yang mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan satukan baik di dunia maupun juga di akhirat. Maka doakan antar pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Ya, saling memahami. Maksudnya apa saling memahami? Kalau pasangan kita berjauhan, kita saling memahami bahwa kondisi lagi jauh begitu. Jangan sampai kita membuat satu permasalahan karena kalau berjauh itu sangat sensitif. Kalau misalnya suami lagi ada masalah, kemudian janganlah menceritakan permasalahan di tempat yang sangat jauh dengan pasangannya begitu. Begitu juga seorang istri jangan mengeluh, menceritakan permasalahan rumah tangga dengan anak yang sulit diatur, dengan misalnya ini itu yang menjadikan jadi rumet mumet nanti suaminya di tempat yang sangat jauh, ini jadi permasalahan. Makanya tafahum, saling memahami kondisi. Walaupun tetap kalau seandainya ekonomi lagi menurun, ya sabar. Sabarlah insya Allah ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang disebut dengan takaful, saling melindungi. Ini yang terpenting, saling melindungi. Saling melindungi maksudnya apa? Saling melindungi itu adalah saling melindungi jati diri masing-masing. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa seorang wanita yang menjaga harkat martabat suaminya, maka Allah telah menjadikan surga buat dia. Maka lindungi dirinya. Ya, jikalau misalnya mau keluar rumah, minta izin dulu sama pasangannya, gitu kan? Jangan sampai saat suaminya nelpon, ternyata istrinya sedang keluar rumah, tidak tahu, itu kan jadi permasalahan. Maka saling melindungilah. Dengan saling melindungi di sini, maka insya Allah muncul saling meyakini. Karena ada salah satu penyakit dalam rumah tangga yang sangat membahayakan, yaitu kalau sudah mulai adanya suudon, saling curiga mencurigai, sudah mulai berburuk sangka, jangan-jangan pasangan saya di tempat yang sangat jauh begini, jangan-jangan. Nah, ini yang jadi bahaya. Kalau sudah jangan, biasanya muncul setan alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Setan akan membisiki kepada telinga kita. Ujung-ujungnya apa? Disitulah kita jadi berburuk sangka dengan pasangan. Akhirnya timbullah keretakan dalam rumah tangga. Maka saling mendoakan. Kemudian saling memahami. Dan yang ketiga adalah saling melindungi. Lindungi pasangan masing-masing. Jangan buka aib masing-masing. Jangan buka keburukan. Dan jangan melakukan kesalahan karena bisa membuka celah setan untuk mengganggu rumah tangga kita. Itu saja insya Allah dengan 3T, yaitu tada'u, kemudian tafahum, dan yang ketiganya itu takaful. Insya Allah mudah-mudahan jarak berjauhan Allah tetap memberikan keberkahan insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Itu dari pertanyaan Agustini Nur Hasanah. Insya Allah yang bertanya ini dapat door prize, Ustaz.
Wah, subhanallah. Luar biasa ya. Sudah dapat doa dari Ustadz, dapat juga door Masya prize-nya. Allah, Subhanallah. barakallah. Alhamdulillah, barakallah, Berkah, barakallah fi. berkah, berkah. Berkah Belum insyaallah. Ramadan belum mulai, berkahnya udah dapat, Ustaz. Alhamdulillah insyaallah. Yang kedua saya bertanya nih, saya doakan mudah-mudahan yang punya utang lunas Amin. ya. Dengan syarat membayar gitu ya. Syarat membayar ya. Insyaallah. Ada lagi Ustaz dari Ibu Neni Hermawati. Ya, Assalamualaikum silakan. Ustaz. Maaf Pak Ustadz, saya mau Waalaikumsalam. bertanya doa apa yang harus dibacakan untuk suami agar bisa melaksanakan kewajibannya, terutama ibadah. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Seperti Oh, itu Ustadz, minta subhanallah. doa. Luar biasa ya. Ada doa yang sangat pendek yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar Allah merubah hati pasangan kita menjadi baik, lembut, dan taat beribadah kepada Allah. Dulu ada istrinya Rasulullah, kalau tidak salah namanya Saudah ya, Saudah, yang pernah saya baca dalam kitab Baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya Rasulullah SAW. Saudah ini adalah istrinya Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sering engkau berdoa dengan doa ini. Kenapa? Kata Saudah. Maka Rasulullah menyampaikan, aku berdoa dengan ini dan aku sering mendoakan dengan doa ini karena setiap manusia berada dalam ujung jari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ujung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menjadi orang yang baik ataukah dia menjadi orang yang buruk? Apakah dia menjadi orang yang taat ataukah menjadi orang yang tidak taat? Apakah dia menjadi orang yang beriman atau orang yang tidak beriman? Maka aku selalu berdoa dengan doa ini. Maka alangkah baiknya dibacakan doa ini. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu aja, doanya pendek. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, balikan hati pasangan saya. Kalau mau ditambahkan para ulama boleh seperti ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Sebutkan nama pasangan kita, sebutkan nama suami kita, sebutkan nama istri kita, kemudian dilanjutkan lagi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati suami saya, teguhkan hati istri saya di dalam ketaatan kepadamu dan di dalam melaksanakan agamamu. Begitu. Insya Allah dengan doa itu, maka pasangannya akan rajin ibadah kepada Allah SWT. Dan yakin tetap kepada Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz ya, dari 3 pertanyaan. Taib, silakan. Monggo silakan. Ibu Haning Narisa, ini dia. Habib Narisa. Ibu-ibu semua ya nih. Alhamdulillah. 3-0 ini Persija lawan Persib nih 3-0 ini. Pak Hadi nggak bertanya ya dari tadi. Jadi Ustaz, tanyanya bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair Ustaz. Setelahnya. Alhamdulillah. Izin bertanya. Pertama, kriteria pribadi dan keluarga sukses melewati Ramadan apa saja Ustaz? Yang kedua, pesan untuk pedagang yang berjualan ketika Ramadan Ustaz. Itu aja Ustaz. Oh, baik, alhamdulillah. Baik. Apa tadi tentang rumah tangga yang romantis ya? Apa tadi temanya? Pertanyaan apa yang pertama? Kriteria pribadi dan keluarga sukses melewati bulan Ramadan. Baik, insyaallah. Ya, saya sangat ingat ini. Ya, saya sangat suka dengan materi keluarga ya. Boleh dicatat ya. Kalau ingin rumah tangganya berkah, rumah tangganya romantis, rumusnya itu ada 5. MESRA. Mau diingat? Kalau ingin rumah tangganya romantis, ingin rumah tangganya berkah, ingin rumah tangganya mendapatkan kebaikan dari Allah, ada rumusnya. MESRA. Apa itu? Mesra. Ini kalau dibahas bisa 1 jam ini. Tapi tidak apalah, saya singkat. M-nya apa? Manjakan pasangan. Manjakan pasangan di sini tidak mesti dengan apa namanya, dengan memanjakan pasangan misalnya dengan emas, dengan intan berlian, tidak juga. Tidak mesti dengan harta, dengan panggilan yang terbaik sebagaimana Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau tahu bagaimana
Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu bagaimana istrimu sedang sayang dan sedang benci?" Maka Rasul menyampaikan, "Aku tahu dari panggilan istriku. Jika istriku mengatakan, 'Ya Rasulullah,' berarti sedang cinta kepadaku. Kalau manggil dengan panggilan, 'Ya Muhammad,' berarti istriku lagi kurang suka dengan aku. Artinya lagi kurang sreg dengan aku." Maka Rasulullah tahu betul dengan panggilan. Begitupun juga Rasulullah manggil istrinya dengan panggilan, "Ya Humaira," wahai pipi yang kemerah-merahan. Panggilan itu merupakan salah satu memanjakan dalam pasangan. Yang kedua yaitu enyahkan kemalasan. Kalau sudah berumah tangga, jangan lagi malas-malas. Mungkin dulu lagi kita semangat sebelum kita menikah, kita sering nyuci piring, nyuci pakaian, kita sering beres-beres rumah, kita sering berpenampilan yang bagus lah, yang perempuan pakai jilbab yang rapi, pakai make up, cantik lah begitu. Seorang suami merapikan rambutnya, merapikan pakaiannya, pakai minyak wangi, itu sebelum menikah. Kalau sudah menikah, maka jangan sampai kita muncul jadi malas pada saat istri dalam satu hari nggak pernah nyisir rambutnya, nggak pernah pakaiannya itu pakai minyak wangi. Nanti kalau keluar baru pakai minyak wangi. Ini yang tidak boleh. Maka kemalasan itu enyahkan. Enyahkan kemalasan. Kita tetap semangat dalam rumah tangga. Berpenampilan yang baik. Kenapa? Karena Rasul mengatakan Rasul mengatakan idza nadot kasarot, kata Rasulullah, salah satu wanita ahli surga itu adalah di mana dipandang oleh suami menyenangkan hati suami. Bayangkan kalau seorang istri dengan pakaian yang bersih, dengan pakai minyak wangi, dengan parfum, dengan senyuman yang sangat indah luar biasa, suami senang dan bahagia, maka itu bisa menjadi kifaratud dzanbun, bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan ciri ahli surga itu adalah idza nadorka sarotka, di mana dipandang oleh suami, maka dia menyenangkan pandangan suami. Yang ketiga, MES. Rindukan selalu. Rindukan selalu bagaimana? Rindukan selalu diantaranya adalah doakan pasangan kita agar tetap dalam keadaan ridhonya Allah SWT menyertainya. Doakan dia. Ya jangan sampai doanya itu selalu mendoakan, ya Allah jauhkan suami saya dari perempuan-perempuan yang tidak baik. Itu kan bagaimana kalau pekerjaan suaminya adalah tukang ojek, yang diojeknya adalah perempuan, bagaimana nanti kan? Jadi tetap doakan yang terbaik buat pasangannya. Doakan yang terbaik, kemudian juga rindukan setiap saat. Kemudian yang keempat yaitu selalu komunikasi. Komunikasi yang terbaik. Ada masalah, komunikasi. Kenapa masalah itu yang terbanyak dalam rumah tangga? Di mana salah komunikasi. Itu jadi masalah. Maka komunikasi yang terbaik. Dan A-nya adalah Allah sebagai tujuan. Kalau Allah sebagai tujuan, maka insya Allah rumah tangga itu akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah SWT. Kemudian tips menjadi pedagang yang baik adalah pertama, niat berdagang karena Allah. Yang kedua, barang yang dijual adalah barang yang baik, barang yang halal. Jangan sampai kita menjual barang yang haram, barang yang tidak jelas, barang yang yang subat, yang haram, itu akan menjadikan ketidakberkahan dalam jualan. Yang ketiga, rezekinya berlimpah dengan berdagang, jangan lupa bersedekah. Dagang dapat untung, sodakoh itu sudah biasa. Tapi kalau ingin jemput rizki, sodakoh dulu baru dagang. Itu yang sangat luar biasa. Dan itu yang saya alami. Kalau ingin berlimpah rizkinya, ya kalau ingin berlimpah rizkinya yaitu bersodakoh baru dagang. Walaupun ada juga orang yang dagang dapat untung baru sodakoh. Itu rizkinya biasa-biasa. Tapi kalau ini rizki yang luar biasa, sodakoh baru dagang. Dan yang terakhir, jangan lupa, jikalau kita sudah dapat dari rizki usaha, kita dapat untungnya dari usaha, maka nafkahi keluarga dengan baik. Insya Allah keberkahan akan datang kepadanya. Barakallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz ini masih pertanyaan lagi nih. Oh, tiga siap, lagi. monggo silakan. Boleh, monggo silakan. Ada 4 atau 3 ya? Nggak apa-apa ya, nggak dapat doorpress juga kita pertanyaan lanjut. Karena waktunya masih ada Ustaz. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang bertanya diberikan kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya maju, dagangnya juga berkah insyaallah. Ya. Amin amin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semisal di tahun ini ternyata di masjid belum bisa melaksanakan itikaf di masjid.
bagaimana jika kita melaksanakannya di rumah gitu Ustaz? Oh, taib. Boleh, silahkan ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun jangan juga diniatkan nawaitu al intikafa fil masjid atau nawaitu al intikafa fil bait, tidak ada ya, tidak ada itikaf di rumah. Karena kondisi sekarang pandemi, kondisi Covid, tidak apa-apa kita niat itikaf di rumah. Saya pernah membaca dalam beberapa literatur kitab, para ulama menyampaikan boleh ya, dengan syarat menyiapkan tempat khusus untuk itikaf. Jangan sampai itikaf tuh di ruangan TV ya, sambil nonton TV, nonton bola. Jadi akhirnya kan suasananya tidak ada. Kalau misalnya ada satu ruangan dekat kamar, siapkan. Ya, di situ kita siapkan untuk membaca Quran, untuk berzikir, untuk sholat malam dan sebagainya. Jadi memang dibuatkan satu ruangan khusus untuk itikaf sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan di rumah. Begitu. Ya, insya Allah boleh. Boleh, karena satu kondisi darurat boleh, insya Allah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Ibu Dewi Ruhmalina ya. Apakah harus dibayar utang puasa ketika hamil dan menyusui meski sudah bayar fidyah? Seperti itu Ustaz. Ya, ada pendapat ulama yang berkaitan dengan hamil ya. Nah, kalau hamil ini, kalau pendapat Imam Maliki, termasuk pendapat Imam Syafi'i, itu fidyah dan qada. Ya. Tapi kalau untuk menyusui, pendapat Imam Syafi'i, jikalau dia khawatir dengan kondisi bayinya, maka dia cukup saya tuh kalau puasa khawatir nanti ASI saya tidak bagus buat bayi, saya khawatir dengan bayi, maka dia tidak puasa, maka cukup bayar fidyah. Tetapi jikalau dia lemah fisik, saya tidak kuat kalau tidak puasa dan saya menyusui, maka saya takut dengan kelemahan fisik saya, maka dia mesti qada dan fidyah. Begitu. Kalau menyusui, begitu. Ya, syukran Ustaz, jazakallah. Jazakallah. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya tips atau cara agar bisa tetap istiqomah dan semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Karena biasanya awal Ramadan semangat maksimal, pertengahan dan akhir menjadi kendor. Enggak Ustaz? Ya, agar kita semangat menghadapi Ramadan, maka buat targetan dari sekarang, buat planning. Ya, yang terpenting buat kita tidak tahu dengan umur kita. Ya, begitu banyak teman kita, saudara kita yang satu persatu meninggalkan dunia ini. Ya, mungkin di minggu yang lalu, mungkin di bulan yang lalu, mungkin di tahun yang lalu, sehingga Ramadan tahun ini tidak lagi bisa menikmati ibadah Ramadan. Kita tidak tahu, jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat kita. Maka jikalau kita punya renungan seperti itu, kita membuat sebuah planning, kita membuat sebuah penyegaran. Maka alangkah baiknya kalau kita belajar dengan para sahabat, belajar dengan para salafus soleh, menyambut Ramadan itu dengan mengkondisikan dirinya, membiasakan. Seorang pemain bola, jikalau dia terbiasa latihan, maka pada saat tanding fisiknya sudah kuat. Tetapi jikalau seorang pemain bola pada saat dia mau tanding dan sebelumnya dia tidak pernah latihan, maka pada saat dia tanding dia akan kaku, akan greget fisik ototnya, maka dibiasakan. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, biasakan kita itu di bulan Sya'ban ini untuk mempersiapkan Ramadan. Maka dari sekarang kita biasakan sholat malam, biasakan sholat duha, biasakan zikir al-mathruat pagi sore, biasakan kita sedekah semampu kita. Maka pada saat kita masuk Ramadan, fisik kita, amal kita sudah terbiasa kita lakukan. Itu yang pertama, biasakan. Yang kedua, kita itu mesti jangan terlalu bersemangat di awal. Biasanya orang kalau bersemangat di awal, tengah akhir tuh nanti loyo letoy. Ya, kita startnya itu tetap dalam keadaan prima begitu. Ya, kita tetap beristiqomah itu kan pancik kokoh ya. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan innallaha yuhibbul amwal adwamuha wa inqal.
Sesungguhnya Allah tuh mencintai amal itu yang mudawamah, yang terus, yang rutin, yang istiqomah, walaupun sedikit tapi istiqomah. Dan yang ketiga saya ingin mengajarkan agar kita bisa lebih maksimal beribadah, pertahankan amalan yang mampu kita lakukan. Misalnya nih kita mentarget 5 amalan di bulan Ramadan. Sholat malam, kemudian al-masruat pagi sore, kemudian bersedekah, kemudian baca Quran, kemudian yang ketiganya misalnya apa ya kira-kira hafalan misalnya nih, hafalan ini. Dari 5 amal ini ternyata di minggu pertama masih bertahan. Di minggu kedua kita sudah mulai loyo, sudah mulai toy. Minimal ada yang mesti kita jaga sampai akhir Ramadan. Bahkan sampai pasca Ramadan kita pertahankan. Kalau dari 5 amal ini ternyata yang rutin kita lakukan adalah al-masruat pagi sore, alhamdulillah. Yang rutin kita lakukan adalah ngaji Al-Quran, alhamdulillah. Yang rutin kita lakukan misalnya adalah sholat malamnya, alhamdulillah. Walaupun tidak maksimal 5 targetan kita tercapai, minimal ada amal-amal yang kita pertahankan. Itulah yang disebut dengan bekas Ramadan masih terasa dalam hidup kita. Begitu. Insyaallah. Barakallah. Syukran Ustaz, jazakallah. Ini pertanyaan selanjutnya. Kita sampai 5:30 mudah-mudahan Ustaz ya. Ini ada 2 pertanyaan. Monggo silakan. Lintas DPC-nya. Beliau dari Sukajadi, tapi alumni Sukasari juga. Oh, subhanallah. Mudah-mudahan barokah. Barakallahu fiik insyaallah. Dari siapa ya? Dari Ahyana. Oh, Ahyana. Wah, Camat Sukajadi. Barakallahu fiik ya, calon ketua DPD insyaallah. Ya. Rajab bulan menanam benih, Sya'ban bulan menyirami, Ramadan bulan panen. Gimana caranya agar kita panen raya, Ustadz? Salam hormat untuk Sencep, istri dan keluarga. Lagi di Bandung nih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Barakallah juga. Salam juga untuk Ahyana sekeluarga ya, insyaallah. Ya, bagaimana kita agar bisa panen? Ya, kalau kita panen ya berarti ya sudah disiapkan segalanya begitu. Artinya benihnya, tanamannya, jangan sekarang itu jujur saja. Kita itu kebanyakan bermimpi panen, nanam tidak begitu. Ya, itu yang banyak terjadi. Kita tuh bermimpi panen padi tapi nanam tidak. Ya, atau misalnya kita punya sawah, kita punya benih tapi kita tidak pernah menanamnya, tidak akan mungkin. Jangan bermimpi, jangan berharap kita bisa panen kalau kita tidak punya tanahnya, tidak punya benihnya, dan tidak pernah menanam. Panen itu 3 hal. Pertama, punya tempat. Yang kedua, punya benihnya. Yang ketiga, menanamnya. Maka insya Allah kita akan panen. Salah satunya saja tidak ada, tidak akan mungkin. Itu apa yang disebut dengan tempat. Tempatnya adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Rajab sudah lewat, sekarang bulan Sya'ban. Ya, sebentar lagi bulan Ramadan. Ini tempat buat kita nih, tempatnya sudah ada. Yang kedua, benih. Benihnya apa? Ngaji Quran, sholat, berzikir, bersedekah, kemudian beramal soleh, membantu tetangga, kerabat dan lain sebagainya. Itu adalah benih kita nih, itu benih kita. Yang ketiganya itu menanam, maksudnya action. Actionnya kapan kita lakukan? Dari sekarang kita lakukan. Sekarang kita mampu membaca Quran tilawah sehari 1 juz, alhamdulillah. 2 juz, alhamdulillah. 3 juz, alhamdulillah. Mulai hari ini kita terbiasa bangun tengah malam, walaupun misalnya 10 menit sebelum adzan subuh, tidak masalah, kita belajar. Al-Ma'thurat baru dibaca paginya saja, sorenya belum, atau misalnya sorenya paginya belum, tidak masalah. Yang penting kita sudah mulai bercocok tanam, dan kita sudah mulai action dengan benih-benih yang kita lakukan. Nanti Ramadan selesai, kita sudah menyiapkan kita sudah mendapatkan panen raya dengan amal-amal kita. Maka jikalau kita tidak pernah bercocok tanam, kita tidak pernah punya benih, maka jangan harap kita ingin panen. Artinya kita tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berdakwah, tidak pernah melakukan amal-amal soleh, maka jangan kita ingin panen, berarti bermimpi namanya begitu ya, insya Allah. Saya mengajak diri saya dan kita semua, yuk kita mulai sekarang bercocok tanam. Panennya nanti pada saatnya Allah akan berikan kebaikan buat kita, insya Allah.
Alhamdulillah. Keren Ustaz. Ada satu lagi Ustaz ini yang tadi dari tadi yang bertanya itu ahwat semua. Ini yang kedua Iwan, ada satu lagi Iwan ini. Dari Alhamdulillah. Rian Ahsan. Sudah menikah atau belum nih? Kalau belum menikah, saya doakan mudah-mudahan bisa menikah begitu ya. Atau menikah lagi begitu. Subhanallah. Baik. Izin pertama Ustaz, bertanya tips-tips untuk menjaga kebugaran di bulan Ramadan katanya Ustaz. Oh, kebugaran ya. Subhanallah, ini sebetulnya jawabannya ono ini. Pendekar ini. Pendekar serbu ini ya, insyaallah. Baik. Menjaga kebugaran tentunya kita menyesuaikan dengan umur lah ya. Karena saya jujur, saya sudah 43 tahun, tetap saya mesti menjaga juga kebugaran saya. Salah satu olahraga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kan 4, yaitu memanah, kemudian bergulat, naik kuda, dan berenang. Di antara 4 ini, mana yang mungkin kita bisa lakukan ya? Di situ kita bisa lakukan. Misalnya dengan bergulat. Bergulat di sini maksudnya bergeraklah fisiknya. Mungkin pagi-pagi kita warming up gitu ya. Bisa dengan jalan kaki. Ini juga salah satu olahraga yang luar biasa. Ringan tetapi sehat. Jalan kaki ya, insya Allah bagi Ikhwah siapapun saya mengajak, karena saya di Papua dengan teman-teman di sana, para Ikhwah juga telah membuat sebuah program sepekan 3 kali jalan kaki. 1 kali jalan kaki 30 menit begitu. Ini boleh juga dipakai nanti oleh DPC Sukasari atau DPC Sukajadi ya, sepekan 3 kali jalan kaki, 1 kali jalan kaki 30 menit. Yuk kemana aja silakan. Itu insya Allah otot-otot di kaki, kemudian juga terapi juga di betis dan sebagainya, insya Allah juga jadi kebaikan. Itu menjaga kebugaran. Dan yang terpenting adalah robah mindset, pola pikir kita. Karena kesehatan yang terpenting itu adalah pola pikir. Jikalau pola pikir kita tidak sehat, kita selalu berpikir yang negatif, kita selalu negatif thinking, kita selalu tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga bicara, tidak bisa menjaga pola pikir yang baik. Yang terjadi itu adalah kejemuan, ujungnya stres. Stres itulah pemicu sakit. Maka berpikirlah yang terbaik. Dan yang terakhir, ini luar biasa nih, saya juga dapat tips ya dari beberapa media sosial, dari medsos. Ternyata senyum itu bisa menurunkan penyakit darah tinggi. Senyum juga bisa menurunkan penyakit diabetes. Senyum juga bisa menurunkan penyakit depresi. Senyum ya, yuk silakan senyum. Tapi senyumnya itu katanya 29 kali dalam sehari. Ya, silakan senyum. Boleh dipakai ya. Senyum, tapi senyumnya ketemu sama orang lain ya. Jangan sampai lihat batu senyum, lihat pohon senyum, nanti malah bahaya begitu ya. Begitu ya. Senyum saja insya Allah. Karena Rasul mengatakan tabassum bi akhihi shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Itu juga menjaga kebugaran. Insya Allah itu ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukuran jazakallah Ustaz yang setelah memberikan berbagai taujih maupun menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta webinar ini. Baik, untuk mempersingkat waktu dan ini juga udah selesai. Untuk yang tadi pertanyaan 3 pertanyaan pertama, silakan menghubungi ke Pak Hadi Supriyadi di nomor telepon 0815 739 92146 untuk mendapatkan door prize-nya. Ada 4 ini, ada 4 door prize, mangga. Yang satu lagi selain yang 3 pertama dilanjutkan yang lebih cepat saja, 1 orang mangga menghubungi Pak Hadi langsung. Baik Ustaz, mohon ditutup dengan doa. Kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya berharap mudah-mudahan di kalangan kita ada salah satu doa yang khusyuk, doa yang ikhlas, doa yang bisa membuka pintu langit, doa yang bisa menggetarkan arasy Allah,
doa yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita doa yang terbaik, doa untuk kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, termasuk juga para ikhwah dimanapun berada, termasuk juga kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan doa kita doa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ya rabb maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya rabb ampuni dosa kami, ampuni segala khilaf dan kesalahan kami, dosa di masa lalu atau dosa yang akan datang, dosa yang kami ingat atau dosa yang kami lupakan, termasuk dosa kepada kedua orang tua kami ya Rabb yang telah menjaga dan merawat kami. Ampuni dosa orang tua kami ya Rabb. Muliakan orang tua kami ya Rabb. Sehatkan lahiriah jasmaniah orang tua kami ya Rabb. Bahagiakan lahir batin orang tua kami ya Rabb. Berikan kepada kami kesempatan yang terbaik agar bisa membahagiakan kedua orang tua kami sebelum akhir di dunia ini ya Karim. Allahumma Rabbana ya mujibas sa'ilin. Buat orang tua kami yang telah meninggal dunia, ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Lapangkan kuburannya ya Rahman. Jadikan kuburannya min riyadil jinan, bagian dari taman-taman surga. Kelak di akhirat angkat ruh orang tua kami ya Rabb. Masukkan ke dalam surga-Mu ya Karim. Dan pertemukan kelak bersama dengan kami anak cucunya di pintu surga. Ya Allah ya Karim, berikan kebaikan keberkahan buat kami, buat keluarga kami ya Rabb, pasangan kami ya Rabb. Jadikan kami menjadi suami yang baik, menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang jujur, menjadi suami yang amanah, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang bisa mendidik rumah tangga dengan cara yang baik, menjadi suami yang bisa menghantarkan keluarganya menuju surga-Mu ya Rabb. Berikan kepada kami pekerjaan yang baik, berikan kepada kami rizki yang baik, yang halal, agar kami bisa menafkahi keluarga ya Rabb. Allahumma Rabbana ya Karim, jadikan kami menjadi istri yang salehah, menjadi istri yang sabar, menjadi istri yang menyejukkan pasangan kami, menjadi istri yang bisa menjaga harkat martabat pasangan kami. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kami, menjadi kebanggaan anak-anak kami, dibicarakan kebaikan oleh anak-anak kami, menjadi contoh yang terbaik buat anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'anil hafadah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami, pasangan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan keturunan kami menjadi ahlil Qur'an ya Rabb. Jadi jika di antara anak-anak kami ada yang hafal Quran 30 juz ya Rabb, menjadi hafidh Quran ya Karim. Allahumma ja'alna bi mujahadatikum. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami menjadi mujahid dakwah-Mu ya Rabb, yang berjuang berdakwah di jalan-Mu ya Karim. Berikan keteguhan, keimanan, keistiqomahan kami dalam menjalankan dakwah ini ya Karim. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna hadzal maradu jundun min junudik tusibu bihi man tasha'u wa tasrifu amman tasha'. Allahumma faslifu anna wa an buyutana wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin
واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rabb, berikan kebaikan kesehatan kepada kami, jauhkan wabah COVID-19 dari diri kami, dan berikan kebugaran, keberkahan buat hidup kami, keluarga, dan juga masyarakat kami. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kepada kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya Rabb, umurkan kami pada bulan Ramadan tahun ini. Jadikan Ramadan tahun ini yang terbaik buat kami, yang berkesan buat kami, yang bermakna buat kami, dan jadikan Ramadan yang paling membahagiakan buat keluarga kami, ya Rabb. Limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami bisa menikmati khusyuk ibadah Ramadan di tahun ini, ya Karim. Allahumma, ya Allah ya Rabb, berikan kebaikan kepada kami dunia dan akhirat. Allahumma rabbana innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathiqillahumma rabitataha wa addim muddaha wa adiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah sudraha bifail imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa hiya bima'rifatik wa amita ala syarati fi sabirik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rabb, berikan kesehatan, kemuliaan, keberkahan buat keluarga kami, buat keluarga Ikhwah Sukasari, buat keluarga Ikhwah Kota Bandung, buat keluarga Ikhwah Indonesia, buat keluarga Ikhwah di dunia ini, ya Rabb. Berikan kebaikan, keberkahan, dan keselamatan kelak di akhirat. Kumpulkan kami dalam surga Adan bersama dengan orang yang kami cintai karena-Mu, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wafilah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum la taqaddaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu yang tadi menjawab beberapa pertanyaan.